Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ergosphere. Nah, jadi sebelumnya kita sudah memiliki bagian-bagian atau struktur dari lubang hitam Kerr, di mana yang berbentuk lingkaran ini itu adalah singularitas. Jadi singularitas pada lubang hitam Kerr itu bentuknya itu adalah cincin yang memenuhi bersamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat dan z sama dengan 0. Nah, kemudian yang permukaan biru itu adalah dia adalah ergosphere dalam yang kita tuliskan sebagai RS minus gitu ya. Nah, ergosphere itu adalah daerah dengan pergeseran merah tak hingga. Jadi daerah yang kita dapatkan ketika meninjau G00 sama dengan 0. Kemudian permukaan hijau itu adalah horizon peristiwa dalam, yaitu R-. Kemudian permukaan merah itu adalah horizon peristiwa luar, yaitu R+, dan juga permukaan kuning itu adalah ergosphere luar, yaitu daerah dengan G00 gitu ya, dengan pergeseran merah tak hingga. Nah, garis dunia dari pengamat atau partikel itu dapat diparametrisasi dalam suku waktu sejati. Jadi kecepatan empatnya du sama dengan dx dt sama dengan dx d tau sama dengan dx0 d tau, dx1 d tau, dx2 d tau, dx3 d tau. Nah, jadi kita bisa melihat kalau misalkan kerangka yang bergerak S aksen, dan ini adalah kerangka S yang diam relatif, maka kita bisa melihat delta T sama dengan gamma delta tau dengan menggunakan transformasi Lorentz biasa, dan juga dt sama dengan gamma d tau, dan juga dt tau sama dengan gamma ddt. Nah, kita bisa membangun kecepatan 4 u sama dengan dx aksen d tau sama dengan gamma dx dt. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks itu seperti ini, dalam bentuk komponen-komponennya. Ini kita bisa gunakan aturan tanda, yaitu dx0 dt, kita substitusikan ya nilai gamanya itu adalah dt d tau gitu ya. Kita gunakan perumusan yang ini. Ya, kita nggak gunakan aturan tanda. Nah, besar kecepatan 4 itu bersifat Lorentz invariant. Jadi kalau kita tinjau ds kuadrat sama dengan g ds kuadrat d tau kuadrat ya, itu sama dengan g mu nu dx mu d tau dx nu d tau sama dengan g mu nu mu unu, dan itu bernilai j kuadrat. Nah, daerah di luar ergosphere yaitu G00 lebih besar dari 0, benda bisa diam dengan GDR sama dengan d theta sama dengan dv sama dengan 0. Nah, kecepatan 4 pengamatnya itu adalah U sama dengan U0, 0, 0, 0, karena bendanya itu diam, untuk pengamat yang diam. Nah, kalau kita lakukan hasil kali dalam, U.U itu adalah 1 minus rs r per kuadrat c dt d tau kuadrat ya, dan itu sama dengan c kuadrat. Nah, ini kita substitusikan di sini. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita tinjau ketika benda berada di daerah ergosphere yang ada di sini. Nah, di dalam permukaan ergosphere memiliki nilai G00 kurang dari 0. Nah, seorang pengamat di dalam ergosphere memiliki kecepatan 4 seperti ini. Nah, kita memiliki kecepatan 4 pengamat diam ketika berada di dalam permukaan ergosphere. Nah, namun hal ini tidak dapat dipenuhi karena G00 C dt d tau C dt d tau ininya itu akan bernilai negatif, sehingga hasilnya itu tidak akan mungkin sama dengan C kuadrat. Nah, artinya benda tidak boleh memiliki komponen kecepatan ruang 0, karena di sini nilainya tuh harus ada yang mengimbangi. Karena ini negatif, maka harus ada salah satu dari komponen ini yang tidak 0, yang positif. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa benda itu bisa memiliki nilai R dan theta konstan. Jadi bendanya itu konstan pada jarak radial R dan sudut theta gitu ya.
Namun V itu tidak boleh konstan karena harus salah satu yang tidak konstan, berarti V-nya harus bendanya itu harus bergerak memutar gitu ya pada sumbu azimut. Nah, kecepatan 4-nya sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. U sama dengan C dt d tau 00 dv d tau. Besar kecepatan 4-nya itu adalah U dot U sama dengan G mu nu U mu nu sama dengan G00 U0 U0 plus 2 G03 U0 U3 ditambah G33 U3 U3 sama dengan C kuadrat. Nah, jadi G00 C dt d tau C dt d tau plus 2 G03 C dt d tau dv d tau plus G33 dv d tau dv d tau. Dan kalau kita lakukan gitu ya, lakukan apa namanya, aturan santai gitu ya. Jadi dv d tau itu menjadi dv dt dt d tau, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, dengan demikian didapatkan keharusan bahwa nilai G33 yang ada di dalam kurung besar KD itu harus lebih besar daripada 0. Karena ingat kecepatannya itu harus sama dengan C kuadrat. Nah, solusi dari persamaan kuadrat ini yaitu dv dt itu sama dengan minus 2 G03C plus minus akar 2 G03 C kuadrat minus 4 G33 G00 C kuadrat per 2 G33. Nah, ini harus memenuhi ya rumus ABC gitu ya. Ini didapatkan dari rumus ABC, atau kalau kita sederhanakan seperti ini. Persamaan ini itu adalah persamaan kuadrat dengan dua akar pada sumbu horizontal yang memiliki cekung ke bawah karena G33-nya itu kurang dari 0. Nah, apabila kita tinjau ketika G00 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan dv dt sama dengan minus G03 per G33C plus minus C G03 per G33. Artinya solusinya itu ada dv plus dt itu sama dengan minus 2G03 per G33C. Kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan rumusan seperti ini, atau dv minus dt itu sama dengan 0. Nah, G00 sama dengan 0 itu menunjukkan permukaan dengan pergeseran merah tak hingga, yaitu RS plus minus. Nah, jadi kalau kita tinjau dv dt itu seperti ini. Nah, dan kita tinjau ketika G00 per G33 supaya yang ada di dalam akar itu 0, maka kita akan dapatkan dv dt sama dengan minus G03 per G33C. Nah, kondisi ini itu berada di dalam permukaan ergosfer luar. Nah, jadi kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan G00 itu harus sama dengan G03 kuadrat per G33 dan itu kurang dari 0. Nah, kecepatan sudut di daerah ini itu adalah dv dt, kita substitusikan nilainya sama seperti tadi. Nah, ini kita bisa keluarkan gitu ya. Kita C kuadrat itu kuadratnya kita taruh di sini dan kita bisa kalikan untuk setiap sisinya, dan kita tinjau pada permukaan horizon peristiwa luar yaitu R+, karena R+ nya itu tetap berada di dalam ergosfer luar. Nah, kita memiliki dv dt sama dengan 2gm R plus AC per C kuadrat rho plus kuadrat A kuadrat plus rho plus kuadrat plus 2gm R plus A kuadrat sin kuadrat theta. Jadi kita memiliki seperti ini. Nah, ini kita substitusikan nilai A kuadrat plus R plus kuadrat itu seperti ini gitu ya. Nah, dan juga kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa kumpulkan karena kedua sisinya itu memiliki R plus enggak ya, ini kita tinjau dari rumusnya. Rumusnya itu definisinya adalah R plus kuadrat plus 2A plus A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kemudian kita jabarkan dan kita sederhanakan dan dapatkan bentuk seperti ini, dan tidak lain adalah AC per R plus kuadrat plus A kuadrat. Nah, di mana kita memiliki relasi bahwa R plus kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2gm R plus per C kuadrat. Nah, sehingga dan juga dv dt nya sama dengan AC per R plus kuadrat plus A kuadrat atau AC per 2gm R plus per C
C kuadrat. Nah, sama dengan AC pangkat 3 per 2 GMR plus, dan kecepatan tangensial dari benda yang berada pada R plus itu adalah V sama dengan dV dt R plus, dan ini tidak lain adalah kalau kita substitusikan kita akan dapatkan kecepatan tangensialnya itu adalah AC pangkat 3 per 2 GM. Nah, karena A itu sama dengan J per MC, maka kita akan dapatkan V-nya itu seperti ini. Atau kalau kita hubungkan dengan kecepatan cahaya, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Atau kita tuliskan suku yang ada di dalam kurung itu menjadi A star. Nah, kuantitas A star itu tidak berdimensi, yang nilainya bergantung terhadap momentum sudut sumber gravitasi dan massa sumber gravitasi. Nah, ini kita bisa melihat bahwa benda di dalam atau di permukaan horizon terluar itu dia memiliki kecepatan tangensial. Jadi bendanya itu enggak semata-mata jatuh ke dalam singularitas, tapi dia juga ikut berputar ke sana gitu ya, berputar searah dengan arah rotasi dari sumber gravitasi.